Hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran matematika. Oke, Bapak tanya sama kalian, Bapak mengajar apa? Matematika. Matematika, pelajaran paling menyenangkan dan mengasihkan. Siap. Ketua kelas, tolong pimpin doa dulu. Marilah sebelum kita baca, alangkah baiknya bergaul agama dan percaya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak masuk hari ini? Semuanya masuk? Iya, Sini. Anda ada? Hadir. Anjas? Hadir. Anok? Hadir. Arif? Hadir. Bayu? Hadir. Hadir yuk. Bimo? Hadir. Hadir. Dika? Hadir. Elga? Gak masuk. Elga gak masuk? Nanti titip sesuatu ya sama Bayu. Selamat ke depan, pimpin lagu Indonesia Raya buat kawan-kawan. Pimpin lagu, sama-sama yang lainnya semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, dan Tuhan darahku. Di sana telah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Untuk materi hari ini, itu materinya adalah statistik. Materinya adalah statistik. Yang akan kita pelajari hari ini itu adalah tabel distribusi frekuensi. Jadi nanti kalian buat tabelnya saja. Ya, jadi dari data Anda buat dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Oke, nanti Anda buat dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Yes. Silakan kita dengarkan.
Oke, perhatikan. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik dapat memahami pengertian statistik dan peserta didik dapat berlatih mengumpulkan data dalam data berkelompok dan data tunggal dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengolah, menganalisis, dan menyajikan data ke bentuk grafik. Grafiknya di sini dalam bentuk histogram, kemudian diagram kotak. Berdasarkan penelitian, jumlah berat badan kelas 10 TBSN tahun 2023, misalkan rata-ratanya 48 kg rata-rata. Oke, kira-kira nanti ketika tahun 2024, tahun depan, setelah Anda selesai libur, apakah berat badannya naik? Kemungkinan naik. Kemungkinan turun nggak? Bisa jadi naik, bisa jadi turun. Tergantung, Pak. Kalau liburan makan tidur bisa naik? Bisa. Kalau lagi sakit liburannya turun. Kalau banyak dana kenakalan bisa naik. Misalkan. Oke. Itu sama, itu statistik. Jadi Anda menghitung. Saya tanya lagi. Di kantin. Ya. Kantin kita ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 di depan. Ya kan? Ya. Oke. Sekarang Anda lihat, Anda ingat ada 4 kantin. Kantin mana yang banyak laku? Tahun 2023 ketika Anda masih sekolah, kelas 10. Tahun kantin mana yang paling banyak laku? Belakang TBSM sama belakang TKR, Pak. Oh, belakang TBSM sama belakang TKR. Nanti ketika tahun 2024 Anda masuk ke semester 2, apakah sama? Belum tentu. Ya, belum tentu. Bisa jadi sama, bisa jadi lebih. Ya kan? Itu statistik, penghitungan. Oke, sebelumnya kita pernah belajar. Anda pernah belajar statistik waktu SMP, pernah kan? Pernah menghitung data juga. Waktu SMP kelas 9, Anda pernah juga menghitung data. Tapi mungkin sudah lupa. Sekarang, ketika nanti Anda semester kedua, nanti ada juga statistik, ada yang seperti ini. Tetap ada. Kita hanya mengulang. Nanti kelas 11 ada juga. Tetap ada. Kelas 12 pun tetap ada statistik. Tetap ada. Jadi nanti metode kita pembelajaran hari ini, metodenya. Kenapa kamu sakit? Agak meriah? Enggak. Oke. Hari ini metodenya kita pembelajarannya. Nanti saya memberikan masalah. Kan TKR biasanya buat masalah. Sekarang saya kasih masalah. Masalahnya itu nanti saya memberikan soal. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Ya, kelompok 3 Aldi, kelompok 2 Nanda, kelompok 1 Rahmat. Ya, ketuanya Rahmat, Nanda, Aldi. Jadi ada 3 kelompok. 1, 2, 3. Nanti saya kasih masalah, kamu cari jawabannya. Nanti kamu presentasi, duduk depan sini. 1, 2, 3, ada kursinya. Jadi 3 orang presentasi. Kamu menjelaskan nanti. Oke? Yes. Ya. Kamu menjelaskan. Tapi sebelum kamu menjelaskan, kamu presentasi. Saya jelaskan dulu di depan, biar agak mengerti sedikit. Oke, perhatikan ke depan. Statistik adalah
cabang matematika yang berkenaan dengan pengumpulan, analisis, penafsiran, penyajian data. Kemudian statistik dapat membantu mengumpulkan informasi, memahami pola, dan membuat kesimpulan tentang dunia di sekitar kita. Jadi, semuanya kita ini pengaruh dengan statistik. Jumlah siswa SMK Negeri 1 Mesin Raya tahun 2022-2023 berjumlah ketika Anda awal masuk ya. Ketika Anda awal masuk, kita berjumlah berapa? Hampir 700. Jumlah kita hampir 700 ya. Tetapi ketika menjelang akhir semester, jumlah kita hanya bersisa 600. Itu statistik. Biar masalah jumlah. Kenapa? Ada yang pindah, ada yang keluar, ada yang seleksi alam, ada yang dikeluarkan. Ya kan? Ya, sama kan? Ya, jumlah kita awalnya ketika saya terima absennya jumlahnya 26 orang. Sekarang hanya tersisa 21 orang. Apakah nanti semester kedua masih bersisa sama? Belum tentu. Belum tentu. Yes. Iya. Bisa jadi Erik tadi keluar. Bisa. Bisa jadi Nanda yang keluar. Bisa jadi Anda yang nikahan. Oke. Ya. Oke. Oke. Lanjut. Yang ini kelihatan. Temanya ini kelihatan. Oke, lanjut. Bapak. Oke, di sana perhatikan. Data merupakan fakta atau angka yang dikumpulkan untuk disajikan, ditafsirkan, dan dianalisis. Lanjut. Nah, jenis-jenis data ada dua. Yang pertama kualitatif. Kualitatif berkenaan dengan bahasa. Yang kedua kuantitatif berkenaan dengan misalkan jumlah siswa SMK Negeri 1 Mesin Raya lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Itu kan bahasa. Artinya kan kalau yang angka jumlah anak SMK 1 Mesin Raya tahun pelajaran 2022-2023 berjumlah 700 siswa. Terdiri atas 520 perempuan dan 520 perempuan 100 dan 180 laki-laki. Nah, itu angka, ngerti? Bedanya. Yes. Oke, jadi bedanya di situ. Lanjut. Ini mulai menarik sedikit. Di sini ada angka. Tabel yang pertama adalah data tunggal. Yang pertama di sana ada data tunggal, kelihatan kan? Kelihatan? Ada nilainya 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu nilai. Itu nilainya. Kemudian ada frekuensinya. Frekuensinya 3, 8, 2, 4, 5, 2. Itu jumlah. Artinya yang dapat nilai angka 5 3 orang. Yang dapat nilai angka 6 8 orang. Yang dapat nilai 7 2 orang sampai seterusnya. Itu maksudnya. Kemudian yang kedua, data yang kedua itu data kelompok, dikelompokkan. Datanya sudah dikelompokkan. Misalkan berat badan dari 41 sampai 50 kilo. 41 sampai dengan 50 kilo itu berjumlah 6 orang. Kelas ini. Kemudian berat badannya 51 sampai 60 berjumlah 9 orang. Ya. Berat badan 61 sampai 70 12 orang. Berat badan 71 sampai 80 10 orang. Berat badan 81 sampai 90 3 orang. Harusnya cuma 1 orang. Yang berat badan sama. 1 sampai 90 3 orang. Harusnya cuma 1 orang. Yang berat badan sama. Ini jadi 2 orang, harusnya 2 orang, salah ya? Bukan 3 orang, harusnya 2 orang. Ada yang berat dosa, Pak? Hah?
Ya, saya. Oke. Sampai sini. Kita lanjutkan lagi. Ada di sana kelas interval. Kelas interval pertama di sana 41 sampai 50 yang tadi. Kemudian kelas kedua 51 sampai 60. Kelas ketiganya dan seterusnya. Batas bawah, batas atas. Kemudian ada data bulat. Itu ketelitiannya 0,5 dan data desimal itu ketelitiannya 0,05. Jadi kalau dia bulat 0,5, kalau dia desimal 0,05. Lanjut. Kita akan menyajikan data dalam bentuk histogram dan poligon. Perhatikan bahasanya. Berikut ini ada upah karyawan dalam ribuan rupiah per minggu dari sebuah perusahaan. Upah karyawan karena kita di sini lingkungannya adalah lingkungan perusahaan karena banyak PT, ya. Kemudian banyak KUD, ya. Jadi upahnya kan dihitung per minggu. Ada yang per minggu, ada yang harian. Tetapi di sini saya coba untuk menghitung dalam per minggu dalam satu perusahaan. Oke. Ya, perhatikan. Ada datanya. Perhatikan di sini. Karena tidak semua karyawan itu gajinya sama. Kalau mungkin gaji tukang panen dari 100 sampai 199 per minggu misalkan. Ya, ada 15 orang per hari. Kemudian yang dari 200 sampai 320 orang per hari. Ada mungkin yang gajinya 700 sampai 800 per hari. Manajer, iya kan? Asisten manajer bisa lebih. Gajinya per hari bisa lebih. Karena mereka satu bulan itu manajer itu sampai bisa 13, 14, ada yang 17 jutanya per bulan. Kalau dibagi per minggu, apa nggak lebih dari 1 juta? Ya kan? Kalau 1 minggu saja, dia tidak bisa gerak lagi. Apakah tadi dari mati lampu? Enggak. Oke, sekarang saya akan memberikan masalah kepada kalian. Saya akan memberikan masalah, artinya saya memberikan tugas kepada kalian. Ini tugas untuk kalian. Perhatikan satu-satu. Ini tugas buat kalian. Ini soal, ya. Kerjakan kelompok. Ini kelompok 1 berarti ya. Ini kelompok 1. Ini soalnya. Oke. Ini soalnya. Nanti dipresentasikan. Oke. Sekarang dibagi soalnya untuk mengerjakan. Kemudian ini buat kalian, tugas kalian tolong diisi. Jadi ini TV tidak bisa menjawab benar. Potensi menjawab benar. Ini SL menjawab 100%. Jadi yang dicontoh yang saja gambarnya. Ya, ini dibagi. Oke. Ini nama kalian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masukkan di sini namanya SB. SB ini sangat baik, cukup baik. Jadi dibuat sangat baik. Oke. Di sini. Ada pena nggak? Siapa yang bawa pena? Ada yang bawa pena? Beda-beda nanti. Ya. Oke, bagi. Ini kelompok, itu kelompok 1 masih ya? Oke, kelompok 1. Ini kelompok 2. Ya. Ini tugasnya. Kemudian ini yang harus Anda isi juga. Nggak aktif. Nama kelompoknya Pak sensor. Pak sensor Pak. Ya kamu tulis apa nama kelompoknya? Namamu. Ini soalnya ya, Dir. Oke, yang tanya ini nanti dijelaskan di depan. Ini harus diisi juga, Dir.
Yuk, silakan kerjakan deh. Silakan kerjakan. Yuk, kerjakan. Silakan. Kalau menconteng nanti urusan bapak nanti. Ini nama. Tolong diisi Aldip. Beda orang, beda. Ini kelompok 3 tadi ya, Dip. Oke, tulis tolong diisi. Ada pena, Dip? Ada. Enggak ada pena. Tidak ada pena. Silakan dicari jawabannya. Bapak kasih waktu 10 menit untuk mencari jawabannya. Bapak kasih waktu 10 menit. Silakan, kalau tidak mengerti sambil melihat di sini bertanya sama Pak. Kartu. On. Oke, saya nilai ya. Oke, saya nilai. Ini diisi nama kamu 1 2 3 4 5 6. Tolong ditulis namanya. Nama orang ini ditulis. Ya, namanya saja yang ditulis. Ya. Ini namamu. Ditulis. Ini ngapain main HP saja? Nggak bantuin kerja kawannya ini. Tak nilai ya. Tak nilai, berarti kamu nggak pas ini. Cuman bisanya menunggu kawannya. Tulis namanya. Bisa nanda? Bisa ditulisin namanya kawan-kawannya. Kerjakan. Heru, dibantu Aldipnya Heru. Jangan cuma nunggu Ru. Tulis namanya Dik. Nama kawan-kawannya. Bisa. Wes. Yakin bener? Oke. Yakin? Yakin bener? Nanti maju ke depan ya. Jelaskan. Ya sama saja. Hari ini banjir nggak jalannya? Enggak. Kemarin banjir. Kemarin banjir. Saya memberikan mama. Berikan nih. Semangat hari ini, tetap semangat. Walaupun banjir, walaupun debu, jalannya jelek, tetap semangat. Yang paling jauh tinggal di mana di sini? Oh, kamu paling jauh rumahnya di mana? G4. Kamu? Aku Jakarta, Pak. SP5, kamu G4. G4 dari sana ke sini berapa kilo? 20 kilo. G4 20 kilo. Panjang berapa kilo? Ya. Panjang itu sekitar 32 kilo dari sini. Dari sini sekitar 32 kilo. Kamu bambu kuning berapa kilo? Kurang lebih sekitar berarti 18 kilo. 18 kilo. Ada lagi yang paling jauh? G5 itu, Pak. Hah? G5 salahnya G5 sekitar 30 kilo. Iya, sampai panjang. Sampai panjang. Yang Bapak minta? Oh, Ada. Pak, D3, Pak. Sekilo. Ya. 31 kilo. Yang dari D3, Pak. D3 15 kilo, D3 ke sini 15 kilo. Namamu siapa? Ari. Enggak bawa tas ya dia? Enggak. Tulisin namanya. Apa enggak bawa tas ya? Nah, nanti bawanya nanti gimana? Harus rapi, harus baik. Sudah ditulis semua di namanya deh. Orang 6 cukup pas orang 6 ya. Ini apa? Aldi. Lihat di sini di keterangannya di. Nanti saya yang nilai ini Tip. Nah ini saya juga nanti yang menilai namanya sudah diisi ya.
Oke, ini keterampilan saya juga nanti yang mengisi. Ini materinya tuh statistik. Statistik. Oh, mati lampu lagi ya? Tadi mati lampu lagi, Pak. Kenapa? Bentar ya. Loh, mati lampu lagi ya? Hilang lagi. Nama? Iya, ditulis. Namanya ditulis. Tulis. Tulisin namanya. Semuanya ditulis. Tetap ditulis namanya ya. Waktunya 5 menit lagi. 5 menit lagi. Nanti saya minta nanti 5 menit lagi. 5 menit lagi. Rahmat satu duduk di sana. Kemudian kamu Nanda duduk di tengah, Audit nanti duduk di pinggir. Masing-masing nanti presentasi. Masing-masing nanti presentasi. Siapa yang paling baik nanti kita cek masing-masing. Ya, karena di sana untuk satu soal tadi kan jawabannya ada yang histogram, kemudian ada yang ogif, kemudian yang terakhir ada poligon. Jadi setiap kelompok menjelaskan satu-satu. Kelompok Rahmat menjelaskan jawaban yang histogram. Yang ini. Ya, Rahmat menjelaskan yang histogram. Kelompok Nanda nanti menjelaskan yang poligon. Silakan duduk. Nanti Bapak bantu saja. Bapak bantu saja. Ya, Bapak bantu saja. Silakan duduk di depan sini. Presentasi. Yang lain nanti mendengarkan, Nak. Yang lain mendengarkan. Oke. Perintah soalnya tadi ini. Sajikan data dalam bentuk tabel. Ya. Dalam bentuk tabel. Rahmat menyajikan dalam bentuk tabel histogram. Nanda menyajikan dalam bentuk tabel poligon. Audit menentukan dalam bentuk tabel histogram. Oke, saya bantu dulu Rahmat. Saya bantu dulu Rahmat. Buka. Oke, ini ya jawaban Rahmat. Ini jawaban Rahmat. Silakan presentasikan Rahmat jawabannya. Salam, pembukaan, salam. Kalau presentasi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya berasal dari kelompok 1 ingin menyajikan data dalam bentuk histogram. Di sini terdapat nilai 50 sampai dengan 56 yang jumlah frekuensinya sebanyak 2 orang. Dan tepi bawahnya berjumlah 49,5. Oke. 49,5 dari mana Rahmat? Yuk kawan-kawannya jawab. Dari mana? Kelompoknya Rahmat ini. Dari mana? 49,5. Berapa? Dari mana? Oke. Sekarang Bapak bantu menjelaskannya lagi. Ada 2, 3, 8, 6, 9, 7, 5. Oke, kemudian itu ada tepi bawah, ada tepi atas. Perhatikan di sana 92,5 tepi bawah. Artinya dikurang 0,5. Ya, bukan seperti Irgi tadi, artinya dikurang 0,5. Itu 92 dikurang 0,5 sama dengan 91,5. Itu barisnya 98 ditambah 0,5 artinya 98,5. Lanjut, silakan Rahmat duduk. Ganti Nanda menjelaskan yang tabel distribusi provinsi yang poligon. Nanti saya bantu dulu Nanda. Nanda dibantu dulu gambarnya yang oke, yang seperti ini. Oke, silakan Nanda jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak dari kelompok 2 ingin menjelaskan
poligon distribusi frekuensi. Oke, di sana artinya bentuknya garis, ya. Sama saja bentuknya garis. Ini tadi kalau Rahmat bentuknya batang, kamu bentuknya Garis. Silakan jelaskan. Yang garis pertama 53 yang mengarah ke angka 2. Artinya yang mendapatkan nilai 53 berjumlah 2 orang. Oh, terus